kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Cerita Danik. Di videoku kali ini, aku akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah resistensi terhadap kebijakan baru. Kenapa seringkali saat suatu kebijakan itu lahir, sebuah kebijakan baru itu dikeluarkan, terjadi resistensi, entah itu di dunia maya, demonstrasi, bahkan terjadi pertengkaran antar anggota keluarga ataupun perkawanan. Ketika terjadi kericuhan atau disinformasi, sebenarnya ada kesalahan apa yang sedang terjadi? Apakah sosialisasinya kurang masif atau pendidikan masyarakat yang belum mencapai standar sehingga tidak bisa menerima adanya perubahan-perubahan baru? Atau memang tidak ada keterbukaan terhadap proses legislasinya? Bahkan mungkin bisa saja terjadi kebijakan baru tersebut memang nirpartisipasi. Tentu kita tidak bisa mengunci mati dengan praduga bahwa resistensi tersebut merupakan pergerakan oposisi. Setiap masalah harus menjadi sebuah otokritik untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Sebenarnya pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan yang baru saja lahir itu wajar. Apalagi jika nanti ini akan dipatenkan dan akan memuat sebuah peraturan yang mengatur dan berkenaan dengan masyarakat tanpa pengecualian. Ya, memang sebuah konsensus harus ada kesepakatan dan kemufakatan. Meskipun memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Perlu diingat bahwa setiap kebijakan akan menjadi suatu produk hukum dan politik yang di dalamnya terdapat proses negosiasi oleh para legislatornya. Tapi perlu diingat bahwa kebijakan akan mengatur seluruh masyarakat yang notabene adalah manusia tanpa perkecualian, tanpa pandang bulu, dan tidak ada negosiasi. Contoh, undang-undang sebagai salah satu bentuk kebijakan apabila di dalamnya terdapat pasal karet yang memberi peluang multi-interpretasi terhadap tafsir-tafsirnya. Tentu sangat merugikan dan ini menguntungkan pihak yang berkuasa. Yang tidak berkuasa ya siap-siap, karena memang ini memberi peluang siapa saja yang memiliki power untuk mentafsirkan atau menjerumuskan dengan punishment-punishment yang berdampak dari kebijakan tersebut. Idealnya, undang-undang sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial disusun menggunakan instrumen dukungan sosial dan tentunya harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik, untuk mencapai kehidupan berbangsa yang lebih baik. Konsekuensi setiap kebijakan harus menjadi alternatif solusi yang menggunakan kacamata publik, bukan kacamata si pembuat kebijakan. Menurut William Mendan, pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, merumuskan masalah faktual menjadi bagian penting dari pencarian solusi. Seharusnya, saat suatu kebijakan akan dirumuskan, tidak memukul rata berdasarkan satu fenomena saja. Dari berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi, buat klasifikasi. Supaya kita tahu kebijakan mana yang paling tepat untuk diambil berdasarkan klasifikasi yang ketat. Nah, resistensi masyarakat terhadap kebijakan baru juga harus diklasifikasi supaya tidak terjadi chaos dan bisa menyebar kemana-mana. Dari ketidaksehatan opini yang menyebar di publik, kerusakan fasilitas umum karena demo yang tidak bertanggung jawab, ketidakstabilan ekonomi, bahkan hingga pada opsi tidak percaya terhadap pemerintah. Berani melakukan otokritik supaya kedepannya menjadi lebih baik.
Jika sudah merasa kebijakan yang dikeluarkan sudah tepat, sudah baik, lakukan evaluasi. Cari tahu kenapa resistensi itu muncul. Yang pertama, sosialisasi yang kurangkah sehingga masyarakat tidak memahami seberapa penting dan mendesaknya suatu kebijakan baru tersebut. Sepertinya perlu tim kreatif yang membuat konten-konten sosialisasi yang ramah pada memori jangka pendek masyarakat Indonesia. Jika perlu pendekatan paradigmatik yang lebih mendasar, prosesnya memang lebih lama, yaitu benahi sistem pendidikannya. Selain itu, dibutuhkan juga tim marketing yang bisa melakukan soft selling ide-ide dari kebijakan baru tersebut, supaya masyarakat merasa relate dengan kebutuhan hidup mereka. Kedua, proses legislasi transparankah sehingga menghasilkan kecurigaan-kecurigaan, prasangka, bahkan seringkali melahirkan teori-teori konspirasi baru. Ketiga, waktu yang kurang tepatkah sehingga menjadi stimulan kemarahan masyarakat. Misalnya, seseorang yang dalam kondisi lapar, tidak punya pekerjaan, tentu saja cepat sekali tersulut kemarahannya. Keempat, masalah resistensi juga disebabkan karena nirpartisipasi alias tidak ada keterlibatan masyarakat dalam merencanakan tujuan, mengendalikan sumber daya yang ada, serta mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut William Mendan, keterlibatan masyarakat dalam suatu kebijakan, baik pembangunan maupun pertahanan bangsa, berimplikasi pada naiknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena merasa didengarkan. Hal itu juga dikatakan oleh Kathleen E. Halvorsen bahwa keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi kepuasan, kenyamanan, ketepatan, dan pertimbangan dalam suatu kebijakan. Pada sebuah bentuk partisipasi yang berkualitas akan ditemukan aspek-aspek spesifik seperti harapan, responsivitas, dan prestasi si agen pembuat kebijakan. Asosiasi yang positif dari aspek-aspek tersebut dapat menghasilkan toleransi dari keberagaman opini yang mungkin akan muncul. Dengan partisipasi publik yang tinggi, masyarakat merasa terlibat, efektivitas kebijakan berjalan dengan baik, serta legitimasi atas kebijakan tersebut akan meminimalisir terjadinya resistensi. Saat hak individu dalam menyampaikan aspirasi ditekan, ruang-ruang aktualisasi kemanusiaan akan hilang, self-efficacy akan melemah, meningkat pula ketidakpercayaan sosial. Hal ini yang mendorong apatisme hingga opsi tidak percaya terhadap pembuat kebijakan, bahkan bisa mendorong aksi-aksi destruktif seperti separatisme, pemboikotan, bahkan hingga gerakan-gerakan ilegal dan lain sebagainya. Semoga kita semakin bijaksana saat melihat resistensi terhadap suatu kebijakan baru yang lahir. Bukan sekedar pro kontra, apalagi mendukung atau menolak dengan membabi buta. Karena kemaslahatan masyarakat bukan hanya sekedar menolak atau mendukung saja. Saya sebagai seorang awam, jika mendengar kata undang-undang, yang terlintas di benakku itu peraturan hukuman jika melanggar. Apakah di dalam undang-undang bisa memuat hadiah bagi orang-orang yang menjalankan peraturan di dalam undang-undang tersebut? Misalnya ya, orang akan mendapatkan hadiah apabila dia tertib membayar pajak, atau misalnya dalam setahun dia akan mendapatkan potongan pajak apabila tidak melakukan pelanggaran lalu lintas sama sekali. Bukankah manusia itu lebih senang melakukan sesuatu
untuk mendapatkan hadiah? Kalau aku sih, iya. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita Dadik selanjutnya dalam obrolan-obrolan ya mungkin seputar psikologi politik ataupun yang lainnya. Bye-bye!